Nah, berarti sekarang dari paragraf pertama sampai paragraf ke terakhir nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Jangan dibaca ringkasan yang ini. Coba silakan. Kira-kira ini bercerita tentang apa? Bercerita tentang legenda apa? Legenda kota Roma, betul sekali. Roma di mana ya? Itali, betul sekali. Betul sekali. Nah, berarti ini kalau kita bikin summary-nya atau bikin ringkasannya adalah teks tersebut berisikan tentang legenda kota Roma. Yang berasal dari apa? Yang berasal dari cerita apa? Coba. Cerita dari salah satu penjaga empat penjaga kuil suci yang kemudian melahirkan bayi kembar, yaitu Romulus dan Remus. Dan kemudian salah satu dari mereka menjadi Raja Roma yang diangkat menjadi apa? Menjadi dewa. Kemudian mendeklarasikan bahwa Roma adalah pusat kota dari apa? Dari dunia. Dan apalagi menyatakan bahwa prajurit Roma adalah prajurit yang terkuat, sehingga mereka menjunjung tinggi peperangan. Jadi mereka suka berperang. Oke. Nah, sekarang sebelum kita membahas tentang modul 1 ya, mereview ulang tentang modul 1. Kira-kira apa yang membuat kesulitan untuk memahami teks? Damage. Ada nggak kira-kira pertanyaan? Kalau nggak ada, aku kasih PR ya. Iya, jadi kalau kira-kira nih, kan tadi ada 3 cara kan ya, bagaimana kita membuat. Jadi, pertama underline the keywords. Nah, coba kalau misalnya kita menggarisbawahi keywordsnya itu misalkan apakah itu nama tokoh, nama tempat, dan kejadian. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Di sini tentang apa? Name. Oke, kalau misalkan tentang tokoh, siapakah di sini? Tokoh yang perlu kita underline. Siapa saja? Romulus, terus Remus, Vesta, dewa perangnya ya. Kemudian ada ahli sejarahnya itu, Livy, betul sekali. Terus siapa lagi? The King ya kan? The King, kemudian the grandfather of Remus and Lemus juga kan, Romulus dan Remus. Kemudian apa lagi? Siapa lagi? Menyelamatkan itu, yang menyelamatkan bayi siapa?
Yang menyelamatkan itu shepherd atau pengembala ya. Shepherd pakai D, Mbak, bukan pakai T. Kemudian Sabine woman, iya kan? Karena dia adalah tribe atau suku-suku yang terkait dengan Roma. Nah, kemudian place, tempat. Di mana? Tempat apa saja yang disebutkan di sini? Temple, ya. Terus ini asal-usul kota apa coba tadi? Kan poinnya itu. Kota Roma atau Tiber River, Tiber River. Ya. Terus kejadiannya coba, eventnya. Event apa saja yang terjadi dalam cerita tersebut? Kejadian-kejadiannya apa saja? Pertama, salah satu perawan suci tersebut memiliki anak, ya kan? Kemudian kejadian yang lainnya. Kemudian anaknya diasingkan atau dibuang, dihanyutkan. Kemudian adiknya dari raja akhirnya dipenjarakan. Nah, setelah itu anaknya balas dendam, ya kan? Nah, kemudian salah satu dari mereka jadi raja. Dan akhirnya dewa tersebut memutuskan untuk menjadikan Roma sebagai pusat dari dunia. Jadi, begitulah cerita tentang legenda kejayaan Roma, The Rise of Ancient Rome. Nah, sekarang sebelum dikasih PR, kita baca dulu nih yang halaman 9.4. Nah, jadi PR kita tentang 9.4. Nah, coba kita sama-sama lihat di sini. Kira-kira yang digaris bawahi nama, tempat atau kejadian. Yang nomor exercise 1 apa saja nih? Sudah dibuka belum? Please open page 9.4. Sudah. Coba di sini tempat. Kira-kira tempat ada apa saja nih? Tempat yang disebutkan dalam exercise 1 apa saja? Indo-Europe, Italy, kemudian apa lagi? Ada Rome di situ juga kan? Part of Rome katanya. Kemudian di sini disebutkan juga ada, kalau tokoh di sini kira-kira siapa saja yang disebutkan di situ? Celtic itu bahasa. Kemudian di sini ada Italian Peninsula. Italian Peninsula. Kemudian di sini ada juga tokoh-tokoh, misal di sini ada animals, ya kan? Kemudian di sini ada Romans. Romans berarti orang-orang dari Roma. Dan kemudian kejadiannya apa saja? Terus ada tribal people. Exclamation yang terjadi di sini.
Nah, coba sekarang PR-nya adalah dari exercise 1, coba tolong dibuatkan summary-nya atau ringkasan dari exercise 1. Jadi bikinnya kayak gini. Bukan, kan di sini ada jawabannya ya di halaman berapa itu. Nah, di halaman 9.14 sampai 9.17 adalah jawaban dari exercise 1 sampai exercise 9. Tapi PR-nya dari yang aku kasih itu adalah pertama, di sini harus disebutkan, misalkan yang langkah pertama, underline the keywords. Name di sini sebutkan apa saja. Kemudian di sini name di sini misalkan tokoh-tokoh yang disebutkan. Itu bisa animal, itu bisa nama-nama tokoh, itu bisa nama-nama suku-suku yang di sana. Misalkan kalau Romans itu kan berarti orangnya. Nah, berarti itu name-nya di situ ada Romans ya. Kemudian di situ sebutkan yang termasuk place di situ apa saja. Kemudian disebutkan juga eventnya atau kejadian yang terjadi di situ apa saja. Kayak gitu ya. Jadi pertama dikasih poin underline the keywords titik 2, name titik 2, place titik 2 apa, event apa saja. Kemudian yang kedua find the main idea and topic sentence-nya. Jadi di situ disebutkan main idea-nya yang mana, kemudian topic sentence-nya yang mana. Kemudian yang ketiga yaitu kira-kira teks tersebut menjelaskan tentang apa. Oke? Oke, tidak apa-apa. Selamat bergabung. Jelas ya? Oke. Sekarang sudah jelas belum nih PR-nya nih? Kalau belum jelas nanti aku restate lagi, aku tuliskan lagi dalam grup PR-nya seperti apa. Oke? Jadi PR yang aku kasih bukan berupa paragraf yang disingkat seperti yang ada di buku, tapi harus menyebutkan yang mana saja yang termasuk underlying the keywords ya. Kemudian apalagi yang termasuk main idea dan topic sentence, dan yang ketiga adalah understanding the text structure atau menyebutkan struktur dari teks tersebut. Nah, PR-nya dari halaman 9.4 exercise 1, satu aja. Oke ya. Iya, betul, exercise 1 aja. Diulangin ya. Jadi, kita mempunyai PR dari halaman 9.4 exercise 1 yaitu menganalisa keywords-nya yang mana saja. Ya kan, keywords-nya mana saja, name, place, and event. Kemudian yang kedua, temukan main idea dan topic sentence-nya. Dan yang ketiga, jelaskan struktur dari teks tersebut. Nah, struktur dari teks tersebut adalah misalkan sebenarnya ini bercerita tentang apa gitu. Oke, sebenarnya pengarang menceritakan tentang kejadian apa.